mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti acara perayaan Ikatan Keluarga Batak Negara atau IKBN 9 Desember 2023 dengan tema Natal dengan satu hati, satu pemilihan, salah disawon, nafsu. Hari ini tanggal 9 Desember
yang banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti bersorak-sorak di waktu berbagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan kandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemudian Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapikanku. Aku telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawa dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang tergabung. Yesaya bab 61 ayat 3 sampai 4. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terpantil kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berada dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Mika 5 ayat 1 sampai 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Yesaya 7 ayat 14. Karena itu Tuhan sendiri akan memberimu satu tanda ini: seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamai dia Immanuel. Penyalaan lilin yang ketiga mewakili pihak keamanan TNI Polri akan dibawakan oleh Babinsa Pak Parlon Mamasa. Lilin yang keempat mewakili tamu undangan Ikatan Keluarga Batak Sorong Selatan kepada panitia kepada pengurus di selatan. Lilin yang kelima mewakili suku Papua dan sub-sub suku Papua kepada Ibu Loisa Kambuaya di selatan.
lilin yang berikutnya akan diwakili oleh pengurus dari Ikatan Keluarga Toraja. Berikutnya mewakili tamu undangan dari pengurus keluarga Manado. Penyalaan lilin berikutnya mewakili Ikatan Keluarga Flores. Mewakili keluarga Flores. Lilin yang ke-8 mewakili Ikatan Keluarga Manado. Lilin yang ke-9 mewakili keluarga Palu. Yang ke-9 mewakili keluarga Ikatan Palu. Penyalaan lilin berikutnya mewakili pengurus IKBM. Kepada ketua IKBM disilahkan. Penyalaan lilin yang terakhir mewakili panitia Natal. Kepada ketua disilahkan. Bagi tamu undangan yang telah mendapatkan lilin, boleh kita berdiri bersama-sama dan mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, dalam persekutuan yang indah ini, perayaan Natal Kristus yang dirayakan dengan sukacita oleh Ikatan Keluarga Batak Maibrat, kami hendak merenungkan peristiwa sukacita Kristus melalui pembacaan dan pemberitaan sabda Allah di saat ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus dan hikmat-Mu, kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu serta kehidupan dan hati kami. Masih aku telah melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekudusannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkhususnya dalam sukacita perayaan Natal Kristus yang berkali-kali kita sebut biasanya Natal IKT, Natal keluarga Batak, Natal keluarga Flora. Itu sebutan yang keliru. Sebutan yang tepat adalah perayaan Natal Kristus yang dirayakan oleh Ikatan Keluarga Batak, Ikatan Keluarga Toraja, dan Ikatan Keluarga lainnya. Hari ini di sore ini Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam sukacita perayaan Natal Kristus yang dirayakan oleh keluarga Ikatan Batak, saudara-saudara seiman yang ada di Kabupaten Maibrat, Tanah Apiga. Kita merenungkan dengan tema pemberitaan firman Tuhan dalam bacaan GKI di Tanah Papua sepanjang 1 minggu ini adalah nubuatan tentang Kristus dan kekuasaan dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, berita tentang kelahiran Yesus atau berita tentang kedatangan Yesus kembali sebagai Raja, satu nabi yang mendapat penglihatan dari Tuhan tentang kedatangan Kristus sebagai Raja dalam kekuasaan dan kemuliaannya adalah Daniel. Daniel adalah seorang muda, tetapi dia bisa mendapat penglihatan dari Tuhan karena hidupnya berkenan kepada Allah. Daniel bukan orang muda sembarangan. Dia menjauhkan diri dari dosa. Bahkan ketika dia ditawarkan oleh Raja Baltasar atau Belsasar untuk dia makan santapan raja, Daniel tolak. Tidak segampang dia mengikuti ketetapan raja pada waktu itu. Karena keteguhan imannya kepada Allah dan hidupnya beroleh kasih sayang dari Tuhan Allah sendiri, maka Allah mengaruniakan hikmat kepada Daniel. Hikmat yang tercantum dan terbesit dalam bacaan Alkitab saat ini adalah hikmat untuk mengungkapkan rahasia kedatangan Kristus. Tadi kita memperhatikan liturgi dari penciptaan sampai pada nubuatan kedatangan yang ditampilkan oleh saudara-saudara kita keluarga Batak tadi. Mereka meriwayat atau memutar kembali kisah perjalanan kehidupan dimulai dari zaman penciptaan sampai pada kedatangan Kristus. Itu merupakan satu kesatuan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, maka Ia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, sekalipun nama Yesus tidak tercantum dalam bacaan Alkitab yang tadi Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 15, tetapi nubuatan ini sudah menentukan bahwa Kristus yang akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Dalam catatan pembacaan Alkitab tadi, seorang yang lanjut usia. Di ayat-ayat sebelumnya dari pasal 7 dikisahkan seorang yang lanjut usia berpakaian putih. Dia dikelilingi oleh air kehidupan. Dia duduk di kursi pengadilan, apinya berkobar-kobar. Dialah Kristus, bukan orang lain. Sehingga Kristus yang diutus oleh Allah, Dia lahir sebagai putra Allah untuk datang menyelamatkan umat yang berdosa. Sehingga ketika Daniel mendapat penglihatan tersebut, dalam ayat 15 bacaan yang tadi, respon Daniel mendapat mimpi atau penglihatan tentang kedatangan Allah. Daniel terharu dengan maksud penglihatan itu. Mengapa ia harus terharu? Apakah Daniel takut? Tentu tidak. Keterharuan Daniel dalam bacaan Alkitab ini memberi arti kepada kita bahwa semua kekuasaan raja di dunia akan dilenyapkan, akan dimusnahkan
Ketika kekuasaan yang terjadi di dalam dunia ini, semua bangsa dan suku bangsa akan menyembahnya sebagai Tuhan dan Raja. Kalau Kristus tidak datang, kalau Kristus tidak menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak berjumpa hari ini di bumi hati. Kalau Kristus tidak datang menyelamatkan kita, saudara dari Batak tidak datang di hati, saudara dari Toraja tidak datang di tanah hati, saudara dari Timur tidak datang di bumi hati, saudara dari Maluku pun tidak ada di bumi hati. Kalau Kristus tidak turun untuk menyelamatkan kita, sehingga kedatangan Kristus datang untuk menyelamatkan, tetapi juga datang untuk memperbaharui kehidupan kita. Ketika Kristus datang sebagai Putra Allah yang kita rayakan dalam peristiwa kelahiran, minggu-minggu ini kita sebenarnya belum merayakan Natal. Tahun gerejani kita harus ada dalam masa raya Advent. Hati ini bersih dulu baru bisa merayakan Natal. Natal ini bukan Natal pesta pora di sini, bakar lilin, menyanyi Oh Holy Night, pasang pohon Natal. Tidak cukup kalau saudara punya hati juga masih hidup dalam kejahatan. Harus kasih bersih. Kosongkan itu yang hitam-hitam di dalam hati dulu, baru Kristus akan datang dan tinggal dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristus datang menjumpai kita di dalam dunia supaya kita diselamatkan. Tetapi Kristus juga mau bertanya kepada kita, apakah kita siap untuk menerima kedatangannya atau tidak? Kalau hari ini kita katakan bahwa kita siap menyambut kedatangan Kristus yang akan datang sebagai Raja, kekuasaannya tidak pernah lenyap, kerajaannya tidak pernah musnah, maka Tuhan menuntut untuk seluruh kehidupan kita harus benar-benar mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau Daniel bilang tadi kerajaan Allah tidak pernah musnah, kekuasaan Kristus tidak pernah lenyap, maka orang yang sudah menerima Kristus, maka hidupnya harus memancarkan kemuliaan Kristus. Contohnya dengan apa Bapak Ibu Saudara? Ada pada tema di depan dari perayaan Natal Kristus oleh Ikatan Keluarga Batak Maitra. Merayakan Natal menyambut kedatangan Kristus dengan hidup dalam persatuan, hidup dalam kesatuan, persaudaraan, bukan saja sesama orang Batak, tetapi semua orang yang adalah saudara seiman ataupun tidak. Itu yang saudara harus buktikan. Kalau hari ini kita merayakan Natal, ketika keluar dari perayaan Natal ini, hidupmu menjadi contoh dan berkat untuk orang lain. Jangan kita menjadi bencana untuk orang lain. Ketika saudara hidup bekerja melayani bagi Tuhan, bekerja untuk hidup dan keluargamu, berjumpa dengan sesama kita, entah dia dari Bapak, dia dari negeri manakah, jadikan sesamamu sebagai saudara di dalam Tuhan. Itu bagian dari kita memancarkan kemuliaan Kristus seperti nasihat firman Tuhan di saat ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita merayakan Natal bukan saja pesta, tetapi Kristus lebih menuntut kepada kesiapan diri dari hati kita. Kalau hari ini kita belum berdamai dengan suami, kalau hari ini kita belum berdamai dengan istri kita, kalau hari ini kita belum memberi maaf untuk orang-orang yang kita musuhi, jangan katakan selamat. Tidak ada gunanya saudara katakan maaf kalau hatimu masih penuh dengan kejahatan. Kalau saudara merayakan Natal dan Kristus tinggal di dalam hatimu, siapa saja yang ada di dalam kehidupanmu, jadikanlah dia sebagai saudara dalam iman dan hiduplah di dalam persatuan dan kebersamaan sebagai umat kepunyaan Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.